Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 38. Siapa? Pak, Sarah sungguh tak berharap jika Papa membawa Sally malam ini. Dia masih belum cukup kuat untuk bertemu dengan adik yang dia tahu tak pernah ingin melihatnya bahagia dengan Raka itu. Saat pintu itu terbuka lagi dan sesosok tubuh berdiri di sana dengan tangan bertaut saling meremas di depan dadanya. Memandang Sarah dengan tatapan bahagia. Sarah tak bisa menahan diri untuk tidak segera menghambur memeluknya. Saat pintu itu terbuka lagi dan sesosok tubuh berdiri di sana dengan tangan bertaut saling meremas di depan dadanya. Memandang Sarah dengan tatapan bahagia. Sarah tak bisa menahan diri untuk tidak segera menghambur memeluknya. Mbok Yem. Sarah tak bisa lagi membendung tangisnya. Dia memeluk orang tua yang telah mengasuhnya dengan kasih sayang itu. Nak Sarah. Mbok Yem membalas pelukan Sarah. Air matanya turun ke pipinya yang mulai kentara keriput. Terima kasih sudah datang, Mbok, ucap Sarah di sela tangisnya. Terima kasih kepada Tuan Besar yang telah mengizinkan Mbok ikut. Nak, sambut Mbok Yem, saat Sarah melepaskan pelukannya. Terima kasih untuk kalian semua. Sarah memandang papanya dan Mbok Yem bergantian. Papa tahu, kamu pasti senang jika Mbok Yem ikut. Iya Pak, kedatangan kalian adalah hadiah terindah untukku hari ini. Kebahagiaanku terasa sempurna sekarang. Tak ada lagi yang kukeluhkan. Sarah benar terharu. Kedua tangannya memegang jemari Mbok Yem. Rasanya menyenangkan melihat ibu tua yang telah mengasuhnya sejak telapak kakinya masih merah itu. Dia tidak tahu entah bagaimana jadinya dirinya jika tidak dididik dengan penuh kasih sayang oleh pembantu yang welas asih itu. Mungkin dia tidak akan menjadi sekuat dirinya sekarang melewati semua rintangan hidupnya yang begitu berat. Tapi, kasih sayang selalu memenangkan segalanya. Tumbuh tanpa menyimpan rasa benci atas ketidakadilan hidup ternyata bisa membuatnya lebih kuat dan dewasa. Nak, semoga kehamilanmu lancar. Ya, si jabang bayi selalu sehat sampai lahiran. Mbok akan selalu mendoakanmu. Mbok Yem tersenyum pada Sarah. Masih senyum yang sehangat dulu. Hanya saja wajah itu telah menjadi sangat banyak lukisannya. Terima kasih, Mbok. Terima kasih. Entah untuk kali keberapa Sarah telah mengucapkan kalimat itu. Senang rasanya. Bisa melihat anak Simbok menjadi seperti sekarang. Mata tua itu berkaca-kaca. Tuhan selalu melindungimu. Nak, bisiknya. Hampir tak terdengar. Sayang. Tiba Raka dengan raut menyesal memotong pembicaraan mereka. Kita harus naik ke atas. Tamu sudah menunggu. Ucap Raka agak sungkan. Baiklah. Nak, Papa mendekati Sarah. Senyum itu tak pernah lepas dari bibirnya. Ayo, Mbok. Sarah menggandeng tangan Mbok Yem tanpa sedikit pun risih meskipun pakaian pengasuhnya itu begitu sederhana. Sebuah kebaya kutu baru berwarna coklat muda. Kebaya itu sedikit longgar di badan Mbok Yem. Itu kebaya hadiah dari Sarah. Saat pertama kali dia belajar membuat desain waktu kuliah. Modelnya adalah Mbok Yem. Dulu, kebaya itu begitu pas di badan Mbok Yem. Sekarang sepertinya badan tua Mbok Yem telah menyusut. Setelah itu Sarah sering membelikan baju untuk Mbok Yem. Tapi entah mengapa Simbok lebih sayang dengan baju ini. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, dia selalu menyukai baju pertama buatan tangan Sarah ini. Sayang. Raka menjulurkan tangannya, hendak menggandeng Sarah. Nak, bolehkah aku menggandeng Sarah menuju ballroom? Tiba Papa Sarah menyela, setengah memohon. Raka tertegun. Dia serta-merta mengurungkan niatnya untuk menggandeng istrinya itu. Sarah tak kalah terpana. Bahkan saat menikah dengan Raka dulu, tak ada yang menggandeng tangan Sarah menuju altar. Ayahnya ini hanya melihatnya dari jauh. Berjalan kepada Raka. Seakan tak ada yang benar.
benar merestuinya. Sekarang, mendengar permintaan sang ayah, tentu saja dia hampir tak percaya. Aku ingin membayar sedikit dari banyak kesalahanku pada anakku ini. Setidaknya aku boleh menggandengnya malam ini, ucap Papa Sarah perlahan, melihat pias keraguan di raut muka Raka. Tentu saja boleh. Raka dan Boyem bergeser dari samping Sarah dengan refleks. Jemari Papa Sarah konyong meraih tangan Sarah dan mengaitkannya ke sikunya yang menekup. Seorang ayah seharusnya melakukan ini dari dulu, desisnya sambil menoleh kepada Sarah yang sama sekali tak bisa berkata apa-apa. Matanya berkaca-kaca, rasa haru menggelayar sampai sanubarinya. Terima kasih, Pak. Ucapan itu tidak keluar dari mulut Sarah tapi dari mulut Raka. Lalu dengan penuh hormat diraihnya tangan kanan Papa Sarah dan menciumnya. Sebuah tanda penghormatan yang pernah dilakukannya sejak dia menikahi Sarah. Untuk pertama kalinya dalam hidup Raka memanggil ayah mertuanya itu dengan Papa. Sarah tak kalah terkejutnya. Matanya beralih bergantian dari Raka kemudian kepada papanya. Dia serasa bermimpi telah memiliki segala hal yang menjadi sumber kebahagiaannya hanya dalam waktu satu malam. Langkah Sarah begitu ringan memasuki ballroom yang sudah dipenuhi tamu undangan. Tangannya memeluk lengan sang ayah seperti mempelai yang sedang menuju altar di hari pernikahannya. Senyumnya merekah, diiringi Boyem dan sang suami yang ada di belakangnya. Saat dia duduk dengan Raka seperti dua mempelai di depan podium ballroom yang disediakan sedemikian rupa. Ada Papa dan Mama Raka. Ada papanya dan Boyem mendampingi. Semuanya tak ada lagi yang kurang. Kebahagiaan Sarah sudah lengkap. Ucapan selamat berdatangan dari semua orang tamu dan undangan. Begitu ruah dan membuat Sarah benar tak bisa menahan haru biru. Bayi di dalam kandungannya benar adalah berkah yang luar biasa dalam hidupnya. Mam, selamat. Ya. Jen memeluk Sarah dengan girang. Ponakanku ini laki apa cewek? Jen mencolek Sarah dengan gaya centil. Yang pasti gak kayak kamu deh. Jen. Grace menyahut disambut tawa semua yang mendengar. Sementara Jen mesem sendiri. Dokter Yogi pun tampak hadir. Sepertinya dia dengan asisten Raka. Si manis Dea sudah tampak berbicara di sebuah sudut. Di sela kesibukannya ikut melayani tamu. Tampak wajahnya tak bisa menyembunyikan pias riangnya yang berseri-seri dalam roman malu. Malu sementara Dokter Yogi menanggapi dengan wajah yang lebih serius. Entah apa yang sedang mereka bahas. Acara perjamuan makan pun berjalan dengan lancar. Diselingi canda tawa para tamu. Beberapa kolega dan rekan bisnis yang bertemu dalam acara itu pun semuanya tampak menggunakan momen itu membicarakan hal tentang pekerjaan dan kemungkinan kerjasama. Sarah tersenyum sepanjang acara. Begitu puas. Bahkan sama sekali tidak lelah meski harus kadang berdiri dan kadang kala duduk. Selama berjam-jam. Acara itu akhirnya usai. Menjelang tengah malam. Papa dan Boyem baru saja pulang. Orang tua Raka juga sepertinya bersiap kembali pulang. Mereka tidak mau menginap di hotel seperti Raka dan Sarah. Sayang. Aku akan kembali lebih dulu ke kamar. Sarah berucap. Pamit sementara Raka masih terlibat pembicaraan serius dengan dua orang temannya. Pinggangnya terasa pegal. Dea akan mengantarmu. Raka menatap istrinya yang tampak letih meski senyumnya mengambang tak lepas. Saat Sarah melihat Dea tampak sedang sibuk mengurus semua tumpukan hadiah yang berada di satu meja. Memberi instruksi kepada petugas hotel untuk memindahkannya. Dia mengurungkan niatnya untuk mengganggu Dea. Dengan langkah pendek, Sarah melangkah di lorong hotel. Saat akan sampai pintu lift, seseorang berdiri menghadangnya. Dalam mini dress warna biru malam, seolah hendak menghadiri pesta. Apakah aku datang terlalu malam, kakakku sayang? Sally tersenyum sinis. Pandangan matanya menyapu Sarah dari ujung kaki sampai ujung rambut. Apakah aku benar melewatkan pestanya? Tanyanya lagi.
Sorot mata itu masih menyimpan dendam. Sally, Sarah terpana melihat sang adik yang menghadangnya itu. Senangnya jadi kamu. Sekarang kamu memiliki segalanya. Nada suara itu terdengar tinggi, penuh rasa dengki. Semua yang menjadi milikku telah kamu rampas. Tunanganku, kebahagiaanku dan sekarang bahkan papa juga telah kamu rebut dariku. Sally mendekat selangkah. Tangannya berkacak di pinggangnya yang ramping. Aku tak mengambil siapapun darimu. Sarah mundur, menjauh dari hadapan pintu lift. Jangan sok tak tahu apa, Sarah. Hari ini bahkan papa berteriak kepadaku dan hampir memukulku. Hanya karena aku menyebut kamu perempuan. As interpret. As sama dengan ekspletif. Lebih besar dari asteris. As lebih besar dari. Papa tak pernah mencoba menamparku seumur hidupku. Sampai hari ini. Dia melakukannya hanya karena membelamu. Mata Sally membeliak. Amarah seperti sedang bergolak di hatinya. Sarah tercengang menatap Sally. Mencoba mencerna asal-muasal kemurkaan adiknya malam ini. Sally, tenangkan dirimu. Tidak perlu terlalu berlebihan. Tegur Sarah dengan suara bergetar. Berlebihan, aku berlebihan. Sally terkekeh sambil menunjuk wajahnya sendiri. Papa tak akan keras padamu. Jika kamu tidak memulainya. Sarah membela sang papa. Semua gara kamu, Sarah, gara kamu, tuding Sally. Bahkan entah bagaimana caramu gunai rakaku. Sampai aku menerima penghinaan yang luar biasa di Leiden. Aku sangat mengenal Raka. Dia tidak begitu. Dia sangat sayang padaku. Suara geram Sally setengah meratap. Sally tak pernah sadar sama sekali. Sekarang semuanya sudah tak sama lagi. Sahut Sarah dengan suara sedikit direndahkan. Ketika dua orang tamu keluar dari pintu lift, tampak kebingungan melihat mereka berdua berdebat di depan lorong menuju pintu lift. Aku sadar sepenuhnya, Sarah, bahwa kamu sedang ingin membalas perlakuanku dulu. Kamu kakak yang jahat. Sally berteriak kepada Sarah. Dan sekarang, Sally menunjuk ke arah perut Sarah yang membuncit. Kamu bahkan segera mempunyai seorang bayi haram. Oh, kakakku yang manis. Andai kamu tahu seberapa besar aku membencimu. Mata Sally yang besar dan merah itu berkaca menatap kepada Sarah. Sarah mundur selangkah lagi. Dengan refleks tangannya menutupi perutnya seperti sedang melindungi sesuatu. Sally, dengarkan aku. Kamu tidak harus berlaku seperti ini. Aku tak pernah mendendam apapun padamu. Raka bukan barang yang harus kita perebutkan lagi. Dia telah memilihku. Dia adalah suamiku dan dia adalah ayah dari calon anakku. Nada suara Sarah terdengar tajam dan lugas. Lihatlah dirimu, Sarah. Kamu menjadi besar kepala sekarang. Kamu menganggap dirimu lebih dari aku. Padahal kamu hanyalah anak pungut. Cerca Sally dengan tatapan memicing. Sarah tak berkedip. Dadanya seperti dihempas dengan batu. Perasaan siapakah yang tidak akan hancur mendengar perkataan sedemikian menyakitkan yang diucapkan dengan sangat kasar. Sarah mungkin hanya anak yang diadopsi karena ditinggalkan begitu saja. Tapi rasanya ketika disebut sebagai anak pungut, terasa begitu perih menusuk hati. Tidak perlu diucapkan. Sarah tahu diri siapa dirinya. Tapi dia tidak merasa pantas untuk dicerca. Sally, tolong jaga bicaramu. Ucap Sarah getir. Aku tak perlu bersikap baik padamu. Maling, teriak Sally ketus. Sarah merasakan kepalanya berat mendadak. Rasa pusing mendera. Perdebatannya dengan Sally sungguh menguras tenaganya. Seorang pegawai hotel lewat. Tampak sedikit bingung dengan dua perempuan yang sedang bersih tegang itu. Dia segera turun, sepertinya keributan itu membuatnya segera menghubungi lobi untuk memanggil security. Beberapa yang turun naik menggunakan lift. Mengira sedang ada perkelahian dua orang perempuan karena sang istri yang mengamuk pada selingkuhan suaminya.
Orang yang kebetulan lewat keluar atau masuk lift memandang heran pada mereka berdua. Tapi Sally benar tak peduli. Dia lebih mendekat lagi kepada Sarah. Tatapannya penuh intimidasi. Aku benar membencimu, Sarah. Aku membencimu. Dia mendekat. Sampai Sarah terdorong ke dinding. Tak bergerak terjebak oleh Sally. Sarah memeluk perutnya. Begitu waspada. Bau alkohol sedikit tercium dari mulut Sally. Sepertinya dia memang setengah mabuk oleh minuman keras. Sally, ada apa denganmu? Aku adalah kakakmu. Sarah mendorong tubuh Sally, supaya bisa menjauh. Rasa takut mendadak membuatnya tegang. Wajah Sally benar menunjukkan kebencian padanya. Aku bukan lagi adikmu, Sarah. Aku bukan adikmu lagi, teriak Sally. Mata Sarah terasa panas. Embun menghiasi matanya yang bening bulat itu. Dia berusaha tidak menangis dalam rasa putus asa. Adiknya, yang dulu selalu disayanginya dalam keadaan apapun, membencinya begitu rupa karena menginginkan suaminya. Sungguh menyakiti hatinya. Kamu anak pungut. Bahkan ayahmu sendiri membencimu. Kamu. Muka Sally yang merah padam mendelik pada Sarah. Tangannya terangkat hendak menamparkan wajah Sarah, melampiaskan amarah. Dan aku lebih membencimu, Sally. Sebuah tangan kuat mencengkeram pergelangan tangan gadis itu, yang datang tiba dari sampingnya. Mata Sarah yang memeluk dirinya sambil bertahan di dinding, sempat refleks terpejam, membuka mendengar suara laki yang sangat dikenalnya. Jangan pernah mengangkat tanganmu lagi pada istriku. Jangan sekalipun kamu berani mencobanya lagi. Raka menghempaskan tangan Sally dengan kasar. Bahkan tubuh Sally terjajar beberapa langkah sampai di depan pintu lift. Tepat saat seorang security dan 2 orang pegawai hotel termasuk manajer hotel juga tiba dari pintu lift yang terbuka lebar. Seorang pegawai hotel paling depan menahan tubuh Sally yang oleng hampir jatuh. Tapi dengan marah Sally melepaskan diri. Dia menatap lurus tak percaya dengan perlakuan Raka padanya. Raka meraih tubuh Sarah ke pelukannya, menenangkan istrinya yang gemetar. Jika kamu berani melakukannya lagi, maka kamu akan tahu seperti apa kebencianku padamu, Sally. Aku cukup bersabar padamu, hanya karena memandang kakakmu yang menjadi istriku. Tapi, kamu benar tak punya rasa malu lagi. Hidupmu bahkan tak lebih berharga dari sampah di mataku. Raka benar tak bisa menahan diri. Kata itu keluar begitu saja tak terkendali dari mulutnya. Cukup sudah kamu menghina Sarah. Aku tak akan tinggal diam mulai sekarang jika kamu melakukannya. Bahkan aku tak mengizinkan lagi kamu mendekatinya. Raka mengacungkan jari telunjuknya kepada Sally, mengisyaratkan kesabarannya telah hilang. Maaf Pak Raka, ada apa ini? Ya, manajer hotel yang datang itu cukup mengenal Raka sebagai salah satu pemilik hotel itu. Bertanya dengan pias bingung dan serba salah. Ayah Sally juga adalah salah satu pemegang saham, yang notbin pemilik hotel ini juga. Putri Pak Bos ini sedang mabuk, tolong urus dia. Suruh seseorang mengantarnya pulang. Jawab Raka kemudian sambil membimbing Sarah menuju pintu lift yang dibukakan oleh salah satu pegawai. Kamu jahat, Raka, kamu jahat. Sally berteriak kepada Raka. Air mata turun seperti hujan. Tangannya meraih pundak Raka, berusaha menahan laki, mantan tunangannya itu. Jangan berani menyentuhku dengan tangan kotormu itu. Tak pantas kamu melakukannya pada suami orang lain. Raka menepisnya tanpa perasaan. Sarah tak bisa berkata apa. Air matanya turun tak kalah derasnya. Hatinya benar terluka dengan kata dan perlakuan Sally padanya. Aku tak mengenalmu lagi. Kalimat terakhir itu keluar dari bibir Raka sebelum pintu lift tertutup, membawanya dan Sarah. Tas lututnya, dia menangis sejadi-jadinya. Seperti seorang anak yang ditinggal mati ibunya. Dia tak punya rasa malu lagi.
Orang yang dicintainya telah menghinanya di depan orang banyak. Dia tak peduli pada mata yang menatapnya di sana. Karena dia benar putus asa dan terluka. Raka memeluk Sarah yang masih menangis. Badannya gemetar meskipun tanpa bersuara. Sayang, tidak apa, ada aku. Raka memeluknya sambil berjalan masuk ke dalam kamar hotel. Sarah tidak menyahut. Semua kalimat yang dilontarkan oleh Sally seperti berhamburan di kepalanya. Menjadi belati yang ngiris hatinya. Perasaannya seperti tersayat. Sayang. Raka mendudukkan istrinya di sofa dan mengangkat dagu sang istri. Menatap mata yang tergenang buliran bening itu. Jangan masukkan ke hati semua ucapan Sally. Dia memang brengsek. Raka menghapus air mata Sarah yang membuat wajah perempuan yang dikasihinya menjadi sembab. Andai aku bisa memutar kembali waktu yang telah lewat, aku juga tidak ingin terlahir seperti ini. Bibir Sarah bergetar. Matanya mengerjap sesaat menumpahkan air mata yang menggantung di sana. Sayang, aku juga tak ingin melihatmu menjadi begini. Apa yang kamu sesali? Kamu menyesal menikah denganku. Raka menepis anak rambut Sarah yang jatuh di dahinya. Menutupi pipinya yang basah oleh air mata. Bukan itu. Sarah menggigit bibirnya menahan isak. Kamu adalah hal terbaik yang kupunya dalam hidupku. Hanya saja, aku merasa begitu tak diinginkan oleh keluargaku sekarang. Sarah tertunduk. Kedua telapak tangannya segera menutupi wajahnya. Sayang, dengarkan aku. Raka menarik tubuh Sarah ke dadanya. Merengkuhnya dengan kuat sambil menepuk punggung istrinya itu. Aku akan selalu menginginkanmu. Aku akan selalu mencintaimu. Akulah yang akan menjagamu sepanjang hidupmu. Jika ada yang tak bisa mencintaimu dengan benar, biarlah aku yang menggantikan semua tempat di mana dirimu merasa kosong. Ucap Raka dengan suara hangat. Selama aku hidup, aku yang tak akan membiarkanmu merasa tidak diinginkan lagi. Raka mencium puncak kepala Sarah dengan lembut. Aku telah dibuang oleh ayah kandungku dan sekarang adikku sendiri membenciku dengan sangat, menganggapku sebagai pencuri kebahagiaannya. Rasa itu benar sakit. Sarah berucap di sela isak tangisnya. Sepertinya hatinya benar hancur setelah menerima penghinaan Sally. Untuk ayah kandungmu, biarlah waktu yang menjawab. Tidak ada kata terlambat untuknya menyadari suatu saat bahwa ada seorang puteri cantik dan baik yang menunggunya di sini. Raka memainkan helaian rambut Sarah. Dan satu hal lagi, istriku sayang. Kamu tidak pernah mencuri apapun dari hidup Sally. Setitik pun tidak. Dia hanya terlalu manja dan naif. Sampai tak punya kemampuan untuk menggerakkan logikanya sendiri. Sally hanya mengatakan apa yang ingin dia dengar, dan menutup diri dari kenyataan. Orang sepicik itu tidak pantas untuk kamu pikirkan, katanya. Raka mencoba menenangkan sang istri. Sarah tidak berkata apalagi tapi dia menangis sejadi-jadinya di pelukan Raka, seolah ingin melabuhkan sejuta perasaan yang kini bergejolak keluar dari liang di hatinya. Betapa menyakitkan memendam rasa sakit itu sendiri. Dan ketika ada dada yang bisa menjadi tempatnya mengadu, semuanya seolah ingin meruah dari sana. Sayang, jangan menangis. Bayi kita akan menangis juga. Kalau mominya menangis. Raka mengangkat wajah Sarah yang sesenggukan. Diciumi dengan lembut mata Sarah yang basah. Sampai bibirnya sendiri basah oleh air mata sang istri. Aku berjanji, tak akan membiarkan air mata ini tumpah lagi. Hanya karena hal sekecil itu. Kamu penting bagiku, sayang. Kamu adalah hidup dan duniaku. Jika ada yang merendahkanmu maka dia juga menyakiti hatiku. Aku tidak mau itu. Raka mencium dahi Sarah berulang-ulang, seolah ingin menghapus kesedihan Sarah dengan ciumannya itu. Atau, apakah aku harus kembali ke atas dan memberi pelajaran yang lebih keras kepada Sally? Sarah segera menggelengkan kepalanya kuat menyambut pertanyaan suaminya itu.
Semarah apapun dia kepada Sally, sesakit apapun hatinya karena ucapan dan perlakuan Sally, dia tetap tidak ingin menyakiti adiknya itu. "Kamu tidak perlu kembali ke sana," jawab Sarah, dengan raut keberatan. "Kalau begitu, berhentilah menangis, supaya aku tidak mencemaskanmu lagi." Raka menarik wajah Sarah hingga sejengkal dari wajahnya. Lalu dengan lembut dihapusnya lagi air mata istrinya itu dengan kedua ibu jarinya. "Istriku hilang cantiknya lagi kalau sedang menangis," kelakar Raka, mencoba mencairkan suasana. Wajah sedih Sarah berubah menjadi sedikit masam mendengar kalimat sang suami. "Aku lebih suka melihatmu sedang marah daripada menangis begitu," goda Raka. "Sekarang, berikan aku satu senyum," pinta Raka dengan manja, sambil menarik sudut bibir Sarah dengan kedua ujung jari telunjuknya. Akhirnya, sebaris senyum terpampang di wajah kusut Sarah. Dia tidak tahan, tidak tersenyum dengan sikap jenaka sang suami. Lalu sebuah kecupan lembut mendarat di bibir Sarah yang tersenyum pada Raka. Ada kelegaan di balik rasa sedihnya. Dia memiliki seorang suami yang mencintai tanpa memandang latar belakang hidupnya. Seorang suami yang menerima dirinya apa adanya keberadaannya, dan bersedia membela dirinya kapan saja. "I love you." Raka membisikkan kata itu di telinga Sarah saat istrinya itu mendongakkan wajahnya padanya. "I love you. I love you. I love you." Ulang Raka. Matanya terarah pada Sarah begitu melekat. "I love you," balas Sarah dengan suara serak dan haru. "Sayang, ini sudah tengah malam. Bagaimana kalau istriku ini membersihkan badannya, berganti baju dan kita berdua beristirahat? Kasihan anakku dari tadi pagi kelelahan kemudian harus mendengar mominya menangis tak karuan," kata Raka sambil menjentikkan dengan lembut hidung Sarah yang memerah karena menangis. Sarah menganggukkan kepalanya. Seulas senyum di bibir ibu hamil dengan perut besar itu begitu lega lalu beranjak dari pelukan suaminya dengan enggan menuju kamar mandi. Bersambung dulu ya teman-teman.